Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya sedang berada di tempat di kediaman rumah Bapak Haji Suntopo Eko atau Pak Haji Eko. Ya tentu saja dengan Bu Haji Eti dong. Sahabat Ngobras dimanapun berada, semoga senantiasa kita tetap diberikan kesabaran, Amin, amin. Sehingga segala kemudahan dan kelancaran akan kita dapatkan, amin. Dan kita dijauhkan dari segala kesusahan ya Pak Haji. Iya. Alhamdulillah Pak Haji, Nun Sewu. Ini nih rumah alamat di mana ini? Geria Intan. Geria Intan. Ya, Geria Intan, RT 6. RT 6. RW 06. Masuknya kelurahan Larangan. Ya. Oh, masih di kelurahan ya, Larangan kelurahan juga Larangan ya. Masih. Jadi masih satu kelurahan kita ini ternyata ya. Iya. Walaupun agak sedikit ke samping dari sekitar Gunung Lawu. Iya. Dari Gunung Lawu geser ya. Iya. Tapi masih masuk termasuk Lawu RW 06. Iya masih. RW masih. Lawu ya. Masih. Oh, iya. Jadi sahabat Ngobras dari channel Pak Denung, kalau kemudian di antara sahabat-sahabat yang ingin sowan, ingin silaturahmi, masih sekitar di Lawu juga. Masih ya? Lawu. Jadi masih dari Lawu 2 terus Lawu saja 2, ke timur. Ya, mentok. Iya. Iya, jadi tidak jauh yang pernah atau mungkin sering main ke rumah Pak Haji Eko ini ya. Pak Haji ini kan sudah purna berapa lama Pak Haji ini? Kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun ya, purna. 2 tahun. Lumayan ya. Lumayan. Terus 2 tahun ini kegiatannya apa aja nih Pak Haji nih? Kegiatan sementara belum ada kegiatannya. Masih adaptasi lah. Adaptasi, iya, adaptasi dari rutinitas. Dari rutinitas itu ke punya kerjaan tetap, tapi sekarang nggak ada. Nah, itu adaptasi perlu. Emang di Mundu udah berapa lama sih Pak Haji itu? Dari saya datang itu 81, 38 tahun. Wow. Cirebon. 38 tahun. Iya. Ya, lama sekali dong. Lama, lumayan. Jadi tahun. dari lulus datang ke Cirebon sampai pensiun, nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah. Iya. Lulus dari mana maksudnya? Dari AUP sana. Oh, dari AUP. Dari AUP sana. Ini sahabat Ngobras, beliau ini AUP itu Akademi Usaha Perikanan. Iya. Kalau di sekolah dengan siapa ya waktu dengan itu? Pak Setia Udadi, dengan Pak Trias itu. Oh iya. Itu yang. Tapi yang saya angkatan itu Pak Udadi. Oh. Kalau Pak Trias adik kelas. Adik kelas. Nah, kalau aslinya Pak Haji itu mana sih? Dari Mojokerto saya. Mojokerto. Iya. Ini orang Jawa Timur ini. Jawa Timur. Orang Jawa Timur, ujug-ujug ada di wilayah Cirebon. Ini 38 tahun Pak Haji. Jadi waktu yang tidak sebentar lah itu. Oh, lama sekali, cukup itu sekali. Ya. Cukup lama. Dan setelah itu tidak pindah kemana-mana. Nggak pindah kemana-mana. Garisnya di sini. Garisnya di Cirebon. Iya, garisnya di sini. Sampai ketemu jodoh. Sampai ketemu jodoh, punya anak di sini. Nah, itu beranak pinak. Alhamdulillah. Tahun berapa ketemu dengan ibu nih? Kurang lebih 8. Tuh, jangan sampai lupa ini. 5 lah, ya. 85. Pak Haji, selama di Cirebon, itu kan Pak Haji Eko itu kan pendatang di Cirebon kan? Iya. Ya. Pertama kali datang itu ketemu dengan siapa itu? Pertama datang ketemu dengan, maksudnya di mana, sekolah? Di sekolah. Yang ini kebetulan ada Pak Wahid itu kan, Pak Abdul Wahid yang dari Tegal. Oh iya. Almarhum ya? Iya, almarhum itu. Iya. Itu. Soalnya bahasanya kan rada mirip-mirip, jadi itu klop. Jadi rada ngeklop. Iya. Oh iya. Terus tinggalnya di mana waktu itu? Tinggalnya waktu itu di Kesunean. Kesunean Gang Masjid itu masuk ya. Itu di rumah Bu Desi. Oh. Kita gerombolan dengan Pak Haji Cecep, Pak Ahmad Soleh, Pak Dadang. Pak Dadang STPL. Pak Dadang yang kemudian di SMP 15. Iya, SMP 5 sekarang. Iya, 15. 15 terus sekarang beliau ke Subang. Ke Subang, iya betul. Betul. Itu tahun berapa itu? 80. Berarti ya dari keluar dari AUP itu ya?
Bukan, kalau yang dari AUP itu saya kos di rumah Pak Jojo. Oh, siapa? Pak Jojo Suhaja. Oh, Pak Jojo. Iya, itu. Karena waktu itu datang ke sekolah, kemudian diantar Pak Jitoto, ditaruh di Pak Jojo. Nah, yang itu. Di larangan? Iya, larangan. Itu ceritanya itu begitu. Berapa lama di situ? Terus ya mungkin setahun lah. Baru itu setelah itu ke Senayan sana. Ke Senayan. Yang ketemu dengan Pak Cecep, Soleh, Pak Cecep, Abah Soleh. Iya, Abah Soleh, dan Pak Dadang. Iya. Jadi bertiga. Di situ tuh. Iya, makan ya bareng. Nah, itu mereka masih pada bujangan semua? Pak Dadang aja yang sudah ini. Pak Dadang yang sudah nikah. Sudah nikah Pak Dadang. Sahabat Ngobras, ini beliau ini begitu datang tahun 81. 81, kemudian ke rumahnya Pak Jojo Suhaja, karena diarahkan oleh Pak Haji Toto, ya. Kemudian 1 tahun baru pindah ke mandiri lah. Di sekitar Kusenean ketemu dengan Pak Cecep, kemudian Pak Muhammad Soleh, iya, Abah, Pak Dadang. dan Pak Dadang. Pak Dadang ini adalah kelak kemudian menjadi guru SMP 15. Ya. Dan sekarang pindah menjadi kepala sekolah oleh kepala sekolah di SMP Subang. SMP Subang, ya. Itu kos berapa lama itu di situ? Ya udah lumayan cukup lama di sana itu, Pak. Di Kusenean itu. Iya. Baru setelah di Kusenean itu pindah ke ini Pronggol itu. Pronggol. Nah, terus Pronggol pindah ke sini. Ke Lawu 3 itu. Saya ngontrak di situ. Itu belum nikah? Udah. Oh, udah nikah, iya situ. Oh, iya. Jadi setelah nikah kemudian pindah ya. Yang ditempati Pak Cecep. Pak Cecep kan tugas belajar ke Bogor. Nah, itu kemudian saya ngobrol-ngobrol, bisa coba kok ya saya ngisi. Nah, ini cerita ini yang nggak pernah terungkap ini. Sahabat Ngobras, ini cerita unik yang tidak pernah terungkap. Ada nggak sih cerita unik yang waktu kos bertiga itu, jadi berempat berarti ya? Berempat, ya. Di Kesunayan ada cerita-cerita unik itu? Cerita unik sih apa ya? Nggak ada sebenarnya, tapi saya dengar-dengar dari Pak Haji Cecep, katanya saya kalau pagi itu selalu bikin kopi kan ya. Nah, itu katanya Pak Soleh itu ke belakang, nah terus diseruput di itu. Nah, itu ceritanya Pak Haji Cecep ya kan. Yang buat kopi siapa? Ya saya yang bikin. Jadi ini perlu dibocorkan ini halayak. Beliau ini kalau pagi rutin membuat kopi. Iya. Kemudian yang menyeruput kelak itu adalah Abah Soleh. Dan Abah ini badeg Abah ini. Tapi bikin jengkel nggak itu? Oh enggak ada. Itu saya senyum aja coba. Itu rutin itu seperti itu? Rutin. Masya Allah. Ya saya kan waktu itu masih merokok, Pak. Jadi kalau pagi itu kopi, wah terus merokok, waduh, tidak ada tandingannya. Itu satu-satunya. Iya. Kembali ke pekerjaan ini Pak Haji. Berarti kan Pak Haji langsung ke jurusan NKPI ya? Iya, NKPI. Iya. Itu ngampu, kalau sekarang sih mengampu lah. Iya. Ngajar pelajaran apa tuh? Kalau saya yang saya ampu itu teknik penangkapannya, Pak. Oh, teknik penangkapan. Iya, teknik penangkapan. Memang sesuai dengan ini. Kompetensinya. Dan Pak Haji selama 38 tahun yang pernah dipegang bukan posisi, bukan jabatan sih, artinya hal-hal yang dianggap Pak Haji juga ikut menginspirasi mungkin ya, perkembangan jurusan itu apa itu kira-kira? Perkembangan jurusan yaitu penelusuran lulusan, Pak. Itu pertama kali yang saya ini kan. Pak Haji ya? Iya. Itu masih kerjasama dengan BBS waktu itu. Nah, BBS itu kan sulit ditembus itu. Iya. Saya bolak-balik ke sana dengan saya, Pak Nan, Pak Trias itu. Trio itu? Iya, trio itu yang sana itu. Sampai sebentar. Pak Haji Eko, Pak Trias, dan satunya adalah almarhum Pak Adnan. Iya. Itu sampai kalau ke Jakarta itu nungguk kayak
waduh udah nggak ada harganya nilainya kita itu. Nunggu dari pagi sampai siang tuh kadang-kadang. Hanya untuk pengen ngobrol aja dengan ini pimpinannya itu. Kalau boleh tahu BBS itu apa sih? Berjaya Bintang Samudra. Itu apa itu? Itu pengerah tenaga kerja yang ke Jepang itu. Cikal bakalnya yang ke Jepang itu. Oh, itu masih ingat tahun berapa itu? Waduh, tahun berapa ya Pak Nung? 80-an atau 90-an? 90-an. 90-an iya. Iya, 90-an ya. 90-an. Saya masuk 89, memang sepertinya itu belum ada. Era 90-an kemudian teman-teman di NKPI mulai ya saya ingat lah Pak Haji ubetnya itu tentang bagaimana pasca lulus itu. Iya, pasca lulus itu. Jadi yang kita pikirkan itu satu itu. Kalau kita nggak ada penyaluran tamatan itu nggak akan berkembang sekolah. Iya, nggak akan berkembang Pak Nung. Satu-satunya tuh kita bisa dongkrak itu. Jadi walaupun banyak kekurangan, tapi eranya kan kita beda Pak. Iya, waktu itu merintis ya, merintis awal. Kemudian kalau tinggal meneruskan ya, tinggal pengembangan kan ya. Kalau awal sudah kita dapat ya, pengembangannya mudah saya kira itu. Dan ini sengaja saya tanyakan ini biar teman-teman halayak juga tahu bahwa ada bidannya loh. Iya. Ada bidannya bagaimana pasca tamatan ini kemudian tidak dibiarkan begitu saja. Iya, betul. Ini jelas tanggung jawab moral dari teman-teman jurusan khususnya NKPI pada umumnya adalah lembaga kita tercinta SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Berkembang tidaknya sebuah lembaga pendidikan kejuruan SMK itu bagaimana penyerapan lulusan itu bisa diterima oleh masyarakat. Iya, masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang sudah sedemikian rupa hebatnya. Untuk itu jangan pernah lupa kacang akan kulitnya. Oh iya dong Pak Haji. Iya, betul Pak. Saya ingin mencoba meluruskan bahwa hey anak-anak muda yang sekarang pernah ada kok sosok yang kemudian menjadi cikal bakal bagaimana sekolah sekarang banyak bekerja sama dengan pihak lain kan ya. Itu satu. Dan saya saksinya. Saya masih ingat sekali walaupun saya tidak ada di dalam jurusan itu. Apalagi Pak Haji? Yang kemudian apa ya, 1, 2 ya. Yang pernah gitu loh. Kemudian uji profesi Pak Nung. Uji profesi itu ya saya dengan Pak Trias itu ya. Itu pertama kan ngerintisnya itu nitip ke Tegal sana. Titip ke Tegal? Iya, titip ke Tegal. Karena kita nggak bisa menyelenggarakan di sini karena pesertanya cuma sedikit sekali. Iya, betul. Sehingga kalau kita bebankan siswa, wah repot, nggak bisa. Uang makan, terus kemudian konsumsi segala macam lah, itu dibebankan ke kita. Nah, kalau pesertanya sedikit, wah ya pungutannya berapa ya. Betul. Untuk itu kita ambil ini alternatif, kita nitip aja lah ke Tegal sana. Karena Tegal sudah bisa melaksanakan itu. Iya, memang ini kan dari Deptan itu Pak. Waktu itu Deptan, DKP tidak kalau sekarang. Sekarang ke DKP. Iya. Berapa tahun kita nitip lah ke Tegal itu? Sebentar itu kalau nggak salah 2 kali lah. 2 kali. Iya, 1 atau 2 kali ya. 2 putaran terus kita menyelenggarakan sendiri. Iya. Ini jelas dong dengan titip berarti kan kita sudah melangkah, ya kan? Iya. Artinya melangkah walaupun sekedar titip untuk kemudian kita bisa menyelenggarakan sendiri. Iya. Uji profesi itu, alhamdulillah. Karena pada saat itu ya ngerintis itu sulit sekali Pak Nung. Ya berkaitan dengan biaya, karena biaya kan kita bebankan ke mereka. Beda dengan SUPM, karena SUPM kan ada sekolah kedinasan kan ya, jadi ditanggung ini oleh pemerintah ya. Pemerintah. Kalau kita sendiri di luar departemen kan ya. Iya. Departemen Pendidikan mereka Deptan waktu itu pertanian. Tapi ya walaupun merintis tidak sekedar masalah biaya, administrasi, betul, kemauan dari teman-teman yang merintis ini, keseriusan ini, dan waktu itu kepala sekolah siapa ya? Waktu itu ya bentar. Pak Johari bukan? Atau Pak Johari Pak. Pak Johari ya. Pak Johari. Iya, Pak Johari waktu itu kayaknya. Karena lumayan lama kan Pak Johari. Lumayan. Iya. Oke, itu 2 merintis adanya uji profesi. Iya, uji profesi. Ada lagi nggak, Pak Haji?
Uji profesi. Nah, uji profesi kita pertama kalinya Pak Nung. THP belum ada, kemudian budidaya kan belum aja. Iya, jadi kita pertama. Nah itu justru itu kesulitannya itu tadi. Kita tuh begitu beratnya sosialisasi ke anak-anak itu. Ayo ikut-ikut. Kamu kalau nggak ikut ini kan cuman SCTB aja. Iya. Kurang inilah, kurang banyak fungsinya. Coba ikutlah. Jadi ya begitu ya, namanya biaya sendiri, jadi susah Pak Nung. Susah. Kemudian kesulitannya mau kita nitip apa ya, sistemnya nyicil barangkali dititipkan ke biaya anak masuk. Iya. Itu juga sekolah kelihatannya keberatan Pak Nung. Jadi nanti kan FCP-nya jadi besar. Iya, jadi sebenarnya saya merasakan sekali bahwa kesulitan tentang biaya anak SMK itu ya. Saya pikir tidak hanya di SMK Mundi tapi juga secara umum di SMK ya. Iya. Masalah biaya menjadi ya kendala besar lah. Iya, kendala untuk mereka ya. Apalagi waktu itu mungkin Pak Haji, tuntutan dunia industri belum begitu hebat. Belum begitu. Sertifikasi itu. Belum Pak. Ya, tentang apa namanya uji kompetensi. Uji kompetensi. Ini. Tapi dengan adanya merintis itu jelas sebuah pintu gerbang untuk bisa masuk ke area berikutnya kan. Dan itu sekarang alhamdulillah sudah lancar dan mungkin hampir semua jurusan mungkin sudah sekarang ini. Iya, sudah bisa ini kan diarahkan ke mana, ke Jepang itu. Ke sana itu bisa terima dari darat juga bisa, di laut dari bisa. Iya, betul. Yang udah biasa. Kan adanya uji profesi itu ya. Karena iya uji profesi. Nah, kemudian waktu saat itu terutama itu perusahaan-perusahaan yang punya link ke Jepang itu masih bisa terhitung Pak. Satu BBS itu, terus ada perusahaan satu lagi itu apa ya, tapi masih punya BBS ya. Jadi terbatas sekali, makanya ini diperebutkan untuk Deptan suku. Kemudian kita hanya satu-satunya Bidanka dari Mundu. Alhamdulillah nggak bisa bersaing. Pertama susah ya, susah. Lama-lama kita ya itu kita sering ke BBS itu, ke kantor sana itu. Nanti kita pendekatan coba. Alhamdulillah masuk, bisa ikut tes. Malahan datang betul. Sendiri kan ya. Iya, untuk tes di sekolah. Di sekolah ya? Itu Pak Nung. Ya, itu jadi sahabat Ngobras, tolong direvisi kalau saya salah. Ini beliau ini langkah beliau dengan teman apa? Kalau mungkin sekarang tuh BKK. Iya, BKK waktu itu. Tapi kan belum ada BKK secara resmi ya. Ya, secara resmi belum ada. Belum Pak. ada, tapi gerakannya yang dilakukan oleh Pak Jeko dan teman-teman ini sudah mengarah ke konsep tentang bursa kerja khusus. Ya. Karena betul, mungkin belum terpikirkan oleh lembaga. Tapi jurusan NKPI sudah memikirkan hal tersebut. Ini langkah hebat loh Pak Haji ya. Tentang akhirnya kan BKK dibentuk. Iya, dibentuk kan, ya. Kalau nggak salah eranya Pak Haji Tatang Sukandar. Pak Haji Tatang. Iya, Pak Haji Tatang Sukandar itu saya masih ingat. Ya. Ada lagi Pak Haji? Yang paling dominan yaitu tadi. Itu ya. Profesi terus sama apa? Iya. Penyaluran itu. Wow. bukan ria, bukan. Hanya ingin menelusuri bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh segelintir orang, teman-teman yang memang punya niat baik untuk lembaga ini ya. Jadi tolong untuk tidak mensalah tafsirkan atau mempelintir informasi ini ya. Saya pribadi tidak punya niatan hal tersebut ya. Satu lagi yang harus orang tahu, saya juga orang kesiswaan. Sampai dengan saat ini Pak Ali, saya selalu menyampaikan pada anak-anak sampai dengan saat ini tahun 2022 ini, FST, Forum Solidaritas Taruna, itu udah ganti rupanya, ganti Pak. Ya diganti ya. Beliau inilah orang penggagasnya ini. Ceritakan Pak Haji tentang Forum Solidaritas Taruna. Kalau saya mau mencoba menceritakan, itu pertama yang ketua
umum, ya OSIS-nya itu si siapa Iding. Ya, yang putih-putih tinggi itu, ya kurus ya. Itu ceritanya saya itu kalau ke kelas-kelas itu miris itu Pak Nun. Anak itu ya banyak kebutuhan terutama SPP, terus buku-buku. Nah itu akhirnya saya berpikir ini gimana kalau misalnya kita mencoba dari anak kemudian ke anak lagi. Nah itu akhirnya Ding, you yang tanggung jawab dengan teman-teman kamu. Kamu urus, kamu bentuklah. Terus nanti bawa kencelengan ke kelas-kelas. Nah, waktu itu kalau nggak salah banyak guru yang protes. Oh, pokoknya ini itulah, ini itu. Nanti mau dipakai apa ini untuk ini? Nah, itu kurang tahu sekarang ininya. Tapi yang jelas dari hasil kenceleng ke kelas-kelas itu tadi, itu peruntukannya adalah murni untuk siswa lagi. Tapi saya hanya sayang. Seharusnya itu misalnya per bulan itu dapat sekian, kemudian nanti kalau perlu dipampang di papan informasi. Kemudian kalau ada pengeluaran itu apa, siapa. Nah itu akan lebih transparan. Gitu, maksudnya gitu. Iya. Sahabat Ngobras, sengaja saya sampaikan di sini biar sahabat semua tahu bahwa beliau ini, karena kebetulan saya di kesiswaan waktu itu, Iding kemudian ngobrol dengan saya, kami bahas Pak Haji. Kami bahas di tim kesiswaan, ini kemana arahnya. Karena kita jangan sampai ada gesekan dengan amal Jumat. Iya. Sampai dengan hari pun kita tentukan hari apa. Kalau nggak salah hari Rabu Pak. Betul. Rabu. Masih ingat beliau. Setiap hari Rabu. Akhirnya muncullah istilah Forum Solidaritas Taruna. FST yang akan dilakukan oleh anak staf seksi 4 kalau tidak salah. Beliau penggagasnya, alhamdulillah sampai dengan sekarang masih ada. Masih ada Pak. Syukur alhamdulillah ya. Masih ada. Alhamdulillah. Agak tersendat karena masalah pandemi. Itu dan ini peruntukannya kita pernah sepakat. Ya, karena beliau penggagas, maka saya pun banyak ngobrol dengan beliau. Ternyata ada pergeseran. Kalau kita dulu kesepakatan kita tak tertulis tapi tidak tertulis ya. Kita harus jujur itu. Iya. Semua untuk kebutuhan anak-anak tentang SPP. Waktu itu masih ada SPP. Kedua, jika ada anak kesulitan keuangan, iya, benar. Buku-buku semua ini tentang itu. Masih ingat bener ya? Seperti itu ya? Iya. Sekarang sudah mulai bergeser yang saya dengar anak kecelakaan, ibu orang tuanya meninggal, itu dari situ. Ini saya tidak bisa untuk ikut mencampuri urusan itu. Yang jelas ini sudah mulai bergeser. Peruntukannya. Ini apakah kemudian teman-teman di kesiswaan ingin kembali? Ya dikembalikan lagi kalau bisa. Ke aslinya peruntukannya atau tidak itu ya saya serahkan ke kesiswaan ya Pak Haji ya. Betul. Ini hanya sengaja saya sampaikan ini di forum ini biar masyarakat tahu semuanya, jangan sampai melupakan sejarah. Itu Pak Haji Eko inilah penggagasnya dan kebetulan saya di kesiswaan waktu itu kita bahas, kita rembuk, jadilah seperti itu. Tentang laporan sepertinya ada di kesiswaan, tapi tidak sampai ke masyarakat, ke anggota OSIS, tidak. Nanti saya coba sampaikan ke pihak kesiswaan untuk disampaikan secara massal. Misalnya pada hari Senin, informasi kalau tidak pengumuman tertulis ya lisan sajalah. Pendapatan sekian, ada saldo sekian. Iya, harus itu lebih baik itu. Karena itu uang uang umat ya. Betul. Jadi umat harus tahu semua. Umat harus tahu. Gitu. Oke, Pak Haji, kesan-kesan yang Pak Haji nggak bisa lupakan dari SMK 1 Mundo apa sih Pak Haji? Kesan-kesannya ya Pak ya. Kesan-kesan yang tidak pernah terlupakan itu ya terutama ketertiban, sama salut kan. Ketertiban dari siswa-siswa. Pada saat itu
Itu jumlah rombelnya itu cuma 3. Waktu saya masuk itu. 3 kelas. Iya, 3 kelas. Jadi pertama itu yang saya ajar itu Pak Ridwan itu. Itu angkatan yang saya ajar pertama. Pak Ridwan. Pak Ridwan. Almarhum. Iya. Pak Haji ngajar Pak Ridwan. Pak Ridwan. Oh, saya baru tahu ini. Pak Ridwan itu angkatan pertama yang saya ajar. Wah, ini berarti lama banget beliau ini. Itu anaknya tertib betul. Kalau sama guru itu dekat, Pak. Jadi karena ya kurang tahu, mungkin jumlah siswanya itu nggak begitu banyak ya. Jadi ke guru itu dekat ya. Iya, dekat tapi ya jadi dekat antara murid dan guru ya masih ada ini, Pak ya. Iya, ada rambu-rambu lah ya istilahnya. Iya. Kalau yang itu saya percaya sekali lah, SMK 1 Mundu dengan sistem pembinaan ketarunaan sedemikian rupa lah ya. Jadi kedekatan dengan anak-anak ya. Iya, dekat dengan anak, dekat sekali. Dengan guru-guru gimana nih? Dengan guru-guru, nah. Ada nggak? Atau gini. Ada nggak sih teman guru yang bikin kesan, nggak lupa gitu tuh? Dalam hal apa itu? Ya apa aja lah gitu. Yang konyol, yang lucu, yang seneng gitu. Atau yang bikin jengkel barangkali. Yang saya suka itu kadang-kadang Pak Udadi teman saya sendiri itu kadang-kadang suka nyeletuk gitu. Nyeletuk tapi kocak gitu. Itu yang nggak pernah lupa itu. Iya. Karena beliau dari Kebumen ya kalau misalnya. Iya, dari Kebumen. Kebumen etnis Jawa, tapi cukup diterima juga kalau kami. Celetukannya yang bikin gere itu. Celetukannya yang bikin ini tuh. Kalau yang bikin sedih ada nggak Pak Haji? Yang bikin sedih siapa yang ada? Ada nggak kira-kira yang bikin sedih, bikin jengkel gitu tuh? Setelah 38 tahun, wow, lama banget loh ini. Nggak ada lah, Pak. Nggak ada. Ya, bikin sedih gitu tuh. Kalaupun ada mungkin hanya sebatas pekerjaan ya, itu manusiawi. Manusiawi. Kan? Iya. Baik Pak Haji, obrolan cukup menarik nih. Jujur saya ada beberapa hal tadi yang baru tahu sekarang ini dari obrolan ini. Ini pesan-pesan untuk teman-teman, untuk taruna yang ada di SMK Mundu Pak Haji barangkali. Jadi pesan untuk taruna Pak ya, ini jangan sampai kalau bisa ya antara murid dengan guru itu kalau nggak jangan ada gap. Nah itu maksudnya biar lebih dekat ya. Jadi untuk pembelajaran itu juga enak. Jadi yang jelas itu kalau semakin dekat ya ada hubungan kemanusiaan lah itu ya. Itu akan lebih baik Pak. Iya itu. Kemudian kalau untuk guru-guru itu untuk teman-teman ya, saya minta untuk terus meningkatkan kompetensi itu. Nah kemudian yang keduanya jangan ada kira-kira kelompok-kelompok Pak. Kalau bisa itu bersatu, karena bersatu itu kuat. Untuk apa saja, untuk pengembangan sekolah, untuk apa itu kuat. Kalau sama-sama bersatu, jangan ada ini ada yang ke sana, ada yang ke sini. Nah, itu gak ini. Jadi yang jelas kalau kompak satu kuat kayak sapu lidi. Iya, kalau satu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dijadikan satu kan banyak fungsinya ya. Iya, benar. Ada lagi barangkali? Itu aja saya kira. Sahabat Ngobras dari channel Pak Denum, bahwa teknik cara pendekatan di dalam pembelajaran sudah tidak lagi relevan di masa-masa sekarang. Konsep tentang mempressure, menekan siswa atau taruna. Jadi justru beliau menekankan kepada bagaimana pendekatan lebih humanis kepada taruna dalam hal ini,
sehingga apa yang kita sampaikan pada mereka akan dengan begitu diterima dengan mudah. Diterima oleh mereka. Itu untuk taruna. Kemudian tuh teman-teman, kenapa sih untuk mencapai satu tujuan kita tidak harus bercerai-berai kok. Satu tujuan, persatuan kesatuan, insya Allah akan kita bisa sampai pada konsep yang sama, mencapai tujuan yang sama. Itu persatuan kesatuan karena ujungnya adalah bagaimana mengembangkan lembaga. Ya, mengembangkan lembaga Pak. Lembaga ini kan. Iya. Begitu kan ya Pak Haji ya. Iya. Itu saja sobat channel Pak Denung, teman-teman ngobrol bareng sahabat Bapak Haji Eko ya. Beliau sekarang sudah purna. Insya Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Haji, amin. Amin. Mohon doanya dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, salam bahagia, salam satu rasa.